Selamat siang pemirsa. Keberadaan dermaga dan terminal khusus atau tersus bongkar muat barang ke kapal di Pulau Nunukan dan Sebatik dinilai sebagai salah satu pemicu tumbuhnya pergerakan ekonomi masyarakat daerah. Sarana tersus pun sejatinya mendapat sambutan baik masyarakat luas karena dianggap sebagai salah satu peluang pendapatan ekonomi masyarakat luas. Namun, masyarakat berharap pergerakan ekonomi ini tidak terhambat oleh keabsahan administrasi perizinan yang dapat berdampak pada pelanggaran hukum yang merugikan perusahaan dan masyarakat yang sudah berharap penghidupan dari aktivitas tersus. Muhammad Yamin, warga desa Sianak, Kecamatan Sebatik Barat, berharap aktivitas dermaga dan terminal khusus dapat berjalan lancar. Alasannya sebab masyarakat sekitar desa sudah mulai merasakan dampak positif terminal dengan menjadi salah satu security atau penjaga kawasan sewaan perusahaan, sehingga mendapatkan keuntungan setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ungkapan senada juga disampaikan Latif yang juga berprofesi sebagai penjaga pintu masuk salah satu kawasan dermaga pelabuhan dan terminal khusus di Sungai Sianak dan perbatasan Liang Bunyu. Terkait persoalan apakah perusahaan yang mengontrak jasanya sebagai security resmi atau ilegal, dia mengaku tidak paham. Yang jelas setiap malam kawasan yang dijaga diakui ramai diwarnai aktivitas bongkar muat kelapa sawit yang ditransfer dari muatan kapal yang membongkar barang di dermaga dan terminal khusus tersebut. Latif mengakui jika setiap malam puluhan truk bergantian datang untuk memuat bongkaran kelapa sawit yang berasal dari perkebunan Sungai Ular dan Menggaris Pulau Nunukan. Sawit-sawit bongkaran tersebut diduga akan dikirim ke Malaysia melalui salah satu tersus lain di wilayah Sungai Pancang Sebatik Induk. Mansur, Kepala Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, mengatakan di Pulau Sebatik sedikitnya terdapat 7 tersus yang titiknya berada di Desa Sianak dan perbatasan Liang Bunyu serta wilayah Sungai Nyamuk. Dari 7 tersus tersebut tak ditampik jika rata-rata perusahaan baru dalam tahap sedang mengurus perizinan. Meski juga tak membantah jika beberapa perusahaan diantaranya sudah melakukan aktivitas pembukaan areal dan pembangunan sebagian fasilitas terminal. Beberapa diantaranya bahkan diakui sudah melakukan kegiatan bongkar muat dan aktivitas kepelabuhanan lainnya. Umumnya pemuatan yang berlangsung di terminal khusus baik yang sudah mengantongi izin maupun yang masih dalam tahap pengurusan, umumnya membongkar hasil bumi berupa kelapa sawit dan rumput laut. Sedangkan beberapa di antaranya sudah diakui sekali-kali membongkar material untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Pulau Sebatik. Jaga pangkalannya tuh apa nih, jaga mobil sawit. Dia bongkar muat? Enggak, muat dari sini, Muat. tapi Sungai Ular. Oh, berapa per malam muatnya atau siang? Malam, subuh itu. Subuh ya. Rata-rata berapa mobil sekali muat? Oh, enggak menentu di sini, kalau banyak sawit banyak mobil. Sejak kapan di operasi mulai pemuatan? Oh, ini tahun berapa lagi nih? Sudah lama ya.
Sudah lama ini pangkalan pertama di Sebatik kan. Pembongkaran dulu sebelum ada apanya nih. Nah sekarang sudah lengkapi izinnya, saya bikin dari resmi dia penyeberangan. Ini sudah berizin, ini resmi punya. Iya punya. Tapi sekarang kulihat ada mau bangun di dalam, apa dibangun? Nah, itu kan urusan apa nih? Ada kan nanti polisi pada jaga di situ. Ini resmi punya. Penjagaan sama Oh, pos gudang ya? itu gudang apa nih limbah. Sudah berapa lama dia bangun, Pak? Ini baru saja dibangun nih. Ada kan apa palangnya itu? Kalau di rata-rata per hari sampai malam itu berapa mobil biasanya bolak-balik? Ini kan kalau 10 mobil yang jalan pergi apa nih pergi sini ular, 10 juga kembalinya. Asal Kalau- dari mana? Ah, Asal sawitnya dari mana? sawit sama ini kan di Sebatik pun ya. Ya, itu mau dibawa kemana? Kue ular. Keluar ya. Oh, dari sini mau ke sana. Ya, Oh, berapa kapal biasanya masuk? kapal kami di sini 2 kalau banyak sawit. 2 jalan, kalau enggak 1 saja. Selama ini mana-mana aja, Pak? Ya, di sini alhamdulillah aman, ini kan terjaga. Oh. Terkait soal legal standing perizinan perusahaan dalam beraktivitas, Kepala Desa Liang Bunyu yang sudah 3 kali periode menjabat Kades mengaku mengerti jika kegiatan tersebut unprosedural dan melanggar aturan. Hanya saja pihaknya selaku kepala desa hanya sebatas mengingatkan dan tak berdaya untuk menghentikan kegiatan sebab pengusaha dianggap sudah berkoordinasi dengan pihak penentu kebijakan. Meski demikian, Mansur selaku pemerintah desa mengaku pernah melakukan diskusi dengan jajaran KSOP Nunukan dan UPP Sebatik terkait status perusahaan pengelola Tersus, di mana masih terdapat beberapa yang baru mengurus izin dan tidak diperbolehkan melakukan aktivitas kepelabuhanan. Tindakan KSOP ini juga sebagai sosialisasi dan pemantauan tegas jika perusahaan dilarang melakukan kegiatan bongkar muat kapal tanpa mengantongi surat izin lembaga terkait. Dari peringatan dan penekanan KSOP tersebut, Mansur mengakui terdapat beberapa perusahaan yang sebelumnya beraktivitas perlahan mulai mengurangi kegiatan bongkar muat mereka. Bahkan terdapat di antaranya yang benar-benar menghentikan total aktivitas kegiatan Tersusnya hingga kini. Sayangnya, sebab meski demikian perusahaan yang sadar akan persyaratan izin dan memilih berhenti, tetapi sisi lain muncul lagi perusahaan baru yang juga memiliki misi sama, yakni membuka usaha Tersus meski belum mengantongi izin dari lembaga yang berwenang. Ya, jadi Sabandar sudah pernah datang ke rumah dan berkoordinasi dan menyampaikan kepada kami bahwasanya mau melaksanakan sosialisasi kepada pihak swasta yang berbuat pelabuhan-pelabuhan yang ada di Sebatik ya pada umumnya dan Sebatik Barat pada khususnya. Jadi kebetulan di Desa Liang Bunyu ini ada beberapa tempat, ada beberapa titik yang akan dibangun pelabuhan bongkar muat ya. Salah satunya adalah di daerah Sianak dan Simpang Bahagia. Ya. Apa isi solusinya, Pak, kepada Bapak itu yang intinya itu masalah perizinan? Ya, artinya mereka mengundang semua yang ada di Sebatik ini untuk menyampaikan mungkin ya persyaratan-persyaratan yang harus mereka penuhi sebagai perizinan untuk usaha bongkar muat di pelabuhan di Sebatik. Ada ketegasan itu yang disampaikan kalau misalnya tidak ada, bagaimana, Pak? Ya, mungkin kalau misalnya pengusaha tidak bisa memenuhi persyaratan ya mungkin ya dihentikan. Begitu itu ketegasan dari Ya. Terus Bapak sebagai kepala desa bagaimana menanggapinya, Pak? Ya, kalau kami dari pemerintah desa, ya mereka harus memenuhi persyaratannya, Pak. Ya, karena
di Sebatik ini dan khususnya di Liang Bunyu ada sudah pengusaha-pengusaha yang berupaya untuk melaksanakan persyaratan untuk pembangunan bongkar muat atau pelabuhan di Liang Bunyu. Bisa dijelaskan berapa titik rencana yang Bapak dengar khusus terminal khusus? Kalau di wilayah Liang Bunyu Pak, Sianak Simpang Bahagia itu ada 4 titik. 4 perusahaan juga ya? 4 perusahaan. Tempat lain Bapak ada tahu? Kemudian di Binalawan juga ada 1. Kemudian di Bambangan ada 2. Jadi totalnya ada sekitar berapa? Kalau di Sebatik Barat ada 7 Pak. Itu semua totalnya? Ya 7. Ini daerah desa apa namanya nih? Sianak, Oh, Pak, desa Bambangan. desa Bambangan. Ya. Bambangan, ya. Pak, kalau pekerjaan sehari-hari apa Pak? Kerjaan saya cuci tali, Cuci tali. Ya. Oh, rumput laut. ya rumput laut. Dikira ada rumput laut gitu. Pak, di sini kan ada kulihat ini orang bangun-bangun dermaga itu. Bapak tahu seperti apa anunya Pak? Untuk apa tempatnya itu Pak? Itu enggak tahu lah apa dia mau bikin bikin pelabuhan ke apa pasal ada yang di dalam itu. Itu saya mungkin mau muasawi ke apa. Ada berapa di sini Pak? Yang saya tahu 3 kah? Tanah 1, di dalam 2. 4 lah. Terus itu beda-beda pemiliknya. Beda-beda. Ya. Bukan 1 orang, beda-beda. Kalau Bapak dengar itu mau dibuat apa tuh kira-kira? Dia mau buat pelabuhan untuk muasawi kah? Ke Sungai Ular kah? Sudah ada yang mulai baru pembangunan atau gimana Pak? Bapak lihat. Ada sudah yang operasi, ada yang anu. Oh, sudah ya. Ya. Itu yang punya warga di sini semua. Nah, itu mungkin kali saya pun kurang pasti juga semua kok. Oke Pak. Warga Kira-kira semua. Kalau ada tempat gitu kan ramai Pak. Iya, Pak. Menurut Bapak gimana Pak? Nah, itu bagus juga kalau dia Ya. ada ramai kan begitu. Didukung aja masyarakat. Nah, Masyarakat dukung dia aja. semakin berkembang dia ada bagus lah. Mansur menjelaskan bahwa kenekatan perusahaan tetap beroperasi meski tanpa izin karena situasi kebutuhan dan mengakomodir aspirasi masyarakat produsen kelapa sawit, rumput laut, dan kebutuhan material pembangunan infrastruktur pembangunan fisik lainnya. Menanggapi hal tersebut, Kepala KSOP Nunukan Muhammad Kosasi mengaku telah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian, kejaksaan, dan pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati, terkait dilema operasional penggunaan terminal khusus di Pulau Sebatik dan Nunukan. Akhirnya, dengan berbagai pertimbangan dan keadaan darurat dan mendesak, disimpulkanlah untuk memberikan toleransi kepada pengusaha Tersus untuk beraktivitas dengan syarat ketentuan terukur untuk sementara selama kurun waktu beberapa bulan yang disepakati oleh aparat kepolisian, kejaksaan, termasuk kesepakatan dengan pemerintah untuk mencegah gejolak sosial masyarakat dan pengusaha. Kesepakatan terbatas itu ditempuh sambil memberi kesempatan para pengusaha untuk mengurus dan menuntaskan perizinan yang sedang berproses sesuai kaidah dan ketentuan Undang-Undang RI yang berlaku. Itulah diantaranya sehingga terdapat beberapa kegiatan bongkar muat di Tersus baik Sebatik maupun Nunukan selama ini. Meski waktu dan ketentuannya terbatas untuk segera dihentikan jika perizinan operasional perusahaan belum dikeluarkan lembaga yang berwenang. Pangkalan Terminal khusus Tersus. terminal khusus ya. Iya, terminal khusus, Pak. Jadi kegiatannya apa aja di sini? Kalau air besar kapal bongkar muat, orang dari Tarakan, ini karena ada yang sewa LCT masuk bongkar muat, Material. iya, material sama ya alat-alat berat. Itu dalam seminggu berapa kali pembongkar? Tergantung air. Kalau besar air ada, kalau ada yang masuk lagi, kalau 1 bulan kadang 1 kali, kalau ada 3 bulan baru ada. Oh gitu.
kalau ada yang mau bongkar kan, kalau ada barang yang mau dibongkar. Kalau kapal kayu banyak sandar, ya bongkar. Ada berapa luas di sini persis? Luas itu ini tahu berapa meter ini panjangnya? Luas lah ya. Sekarang biasanya material apa yang biasanya dibuat dari mana asalnya? Kadang dari Palu, kadang dari Tau juga Pak, bongkar. Itu berupa apa? Material apa? Material bluestone sama batu pecah, batu kerikil, pasir. Kalau pasir dari Palu, pasir. Bangunan. Iya, untuk bangunan proyek jalan ini. Ini salah satunya yang berizin kan? Ada izinnya nih kan? Iya, salah satunya sensus yang di Kabupaten Nunukan ini yang ada izin. Ada izinnya. Iya, yang lain itu enggak ada. Katanya. Iya. Bisa diceritakan sedikit karena kemarin kata Pak Haji ngomong itu lama itu izinnya dimulai itu. Iya, lama Pak, betul itu. Lama betul, baru jadi izinnya berapa tahun baru ada izinnya nih. Susah. Yang diurus yang pengurusan izinnya lah. Ya lama Pak baru jadi. Tapi sekarang ini salah satunya ya yang Iya. utamanya. Salah Semua di sini bongkar nih. Semuanya sini Pak, kalau alatan semua bongkar sini Pak. Tidak ada tempat lain kecuali sini. Tentunya Pak Haji Momo. Iya. Oke, terakhir mungkin Iya. menurut kita sejauh mana membantu pembangunan dengan adanya ini? Ya Alhamdulillah, syukurlah selama ada pegang sensus ini termasuk oke Pak. Ada masuk material lewat sini, semuanya yang penting barang campuran lewat sini semua Pak. Membantu kelancaran. Membantu kelancaran pembangunan sebatik lah. Oh Iya. iya. Apa lagi? Ada mau diucapkan terima kasih kepada siapa? Pemerintah kan? Saya berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Nunukan untuk karena adanya ini sensus pelabuhan ini untuk khusus masyarakat dan sekitarnya lah yang mau boleh sandar, kapal-kapal apapun boleh masuk, yang penting air besar boleh masuk, air kecil tidak boleh masuk ke sini, tergantung air. Ya Pak. Ini satu-satunya kebanggaan juga. Iya, kebanggaan sebatik lah, pasalah pelabuhan yang resmi Memudahkan. dia di Kabupaten Nunukan untuk memudahkan masyarakat bongkar muat barang pembangunan di sebatik. Dari Kabupaten Nunukan, Tim Liputan Kaltara TV.